adik-adik semua, apa kabarnya? Kakak yakin kalian semua di rumah sehat, kuat, ceria, dan semangat. Walau jarak memisahkan kita, tetapi tidak menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, sekarang adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau beribadah, kita angkat pujian. Jangan pernah menyerah.
kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang menyaksikan video ini, yang beribadah di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Biar fokus kami, pikiran kami hanya kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan ambil alih ibadah kami ini. Kami mulai ibadah kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, kita masih semangat untuk memuji Tuhan. Adik-adik yang di rumah ikutin gerakan guru-guru sekolah minggu ya. Kita angkat pujian Nabi Nuh.
dapat mengerti apa yang Tante Devi sampaikan. Biarlah hati sebagai hamba menjadi bagian kami. Inilah kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik sekolah minggu kepada Sekolah Gerasa Jatiwangi. Apa kabarnya? Tante percaya kalian semua sehat, kuat, ceria, dan semangat. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Ayo semuanya duduk diam. Kita mau mendengar cerita firman Tuhan yang Tante ambil dalam Matius 8 ayat 5 sampai yang ke-13. Kali lagi ya, Matius 8 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-13. Firman Tuhan berjudul Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Lagi ya, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepada Tuhan. Tuhan, hambaku terbaring sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata pun. Kata perwira itu, sepatah kata pun, maka hambaku itu pasti sembuh. Maka hambaku itu pasti sembuh. Aku ini seorang bawahan Tuhan, dan di bawahku masih ada prajurit. Jika aku berkata kepada prajurit yang satu, pergilah, maka dia akan pergi. Atau kepada prajurit yang lain, datanglah, maka dia akan datang. Atau kepada bawahanku, hambaku, kerjakanlah ini, maka dia akan mengerjakan. Tahu gak apa jawaban Tuhan Yesus? Tuhan Yesus heran dan berkata kepada orang yang mengikuti dia, belum pernah kutemui iman, belum pernah kutemui iman sebesar ini di antara orang Israel. Dan Yesus berkata kepada perwira itu, pergilah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Pergilah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Tahu gak apa yang terjadi setelah itu? Maka pada saat itu juga sembuhlah hamba dari perwira tersebut. Puji Tuhan, luar biasa bukan? Itulah kebesaran Tuhan. Tahu gak adik-adik, pesan apa yang dapat kita ambil dari cerita firman Tuhan tersebut? Yaitu, perkatakanlah sesuatu dengan iman. Dengan iman. Berarti adik-adik, saat ini biasakan kita untuk berkata yang baik-baik dan imani pasti terjadi. Contohnya apa perkataan dengan iman? Contoh di sekolah, saya pasti naik kelas. Perkatakan dengan iman, dan pastinya belajar dengan baik dan minta kepada Tuhan, Tuhan berkati saya dan saya pasti berhasil. Apalagi contohnya dalam keadaan sekarang, ada virus corona. Terus kita harus gimana? Berkatakan dengan iman, dalam nama Yesus, virus corona dihancurkan. Dalam nama Yesus, secepatnya kami pasti bisa beribadah
di rumah Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian cerita kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa adik-adik, mulai dari sekarang selalu berkata yang baik dan perkatakan dengan iman. Puji Tuhan, demikian cerita kebenaran firman Tuhan. Ayo sekarang lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Dan satu lagi, berdoalah dengan iman. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat cerita kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga mau mengimani bahwa Tuhan akan menolong kami. Seperti Tuhan menolong hamba dari seorang perwira Tuhan, kami percaya juga Tuhan akan menolong kami dan menjauhkan kami dari virus corona. Kami berkatakan itu Tuhan dan kami mengimani itu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah cerita firman yang sudah kami dengar boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Dan kami Tuhan Yesus tidak hanya pendengar, tetapi kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, layakkan kami, dan kami sambut kebenaran firman-Mu penuh ucapan syukur dan sukacita Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah sekolah minggu pada saat ini Tuhan. Walaupun jarak memisahkan kami Tuhan, tetapi kami percaya karena cinta kasih daripada Tuhan, kami tetap satu dalam kasih-Mu Bapa. Berkati guru-guru sekolah minggu juga Tuhan yang melayani, dan ketika pulang ke rumah masing-masing dalam perlindungan Tuhan. Kami bersyukur, kami tutup ibadah sekolah minggu GPD Sola Gracia Jatiwangi pada saat ini penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.